Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mengklik video ini. Gimana kabar kalian hari ini? Baik-baik saja kan? Dan kali ini kita dapat kabar terbaru terkait Sumatera Utara dan Aceh yang belakangan ini panas terkait 4 pulau. Dan kali ini sudah selesai diputuskan kalau 4 pulau tersebut milik Aceh, bukan milik Sumatera Utara. Walaupun wilayahnya dekat dengan Sumatera Utara, ya kan? Sudah diputuskan itu milik Aceh. Dan sudah selesai. Tapi ini udah selesai. Kalau yang udah ngomong yang nggak enak-enak itu bagaimana? Yang mengatain Pak Bobi, mengatain Pak Jokowi, bagaimana? Itu bisa ditarik nggak? Bisa dipertanggungjawabkan nggak? Padahal itu keputusan pemerintah pusat. Tapi yang dibawa-bawa PKI lah, Pak Jokowi lah, istri Pak Bobi pun dibawa-bawa. Coba pikir, ini masalahnya bisa selesai. Tapi perkataan kita itu bisa nggak dihapus? Nggak bisa kan, tetap masih diingat, tetap menyakitkan ya. Kita lihat langsung ya gimana pembahasan dari Opung. Sebelum kita ke videonya, bantu subscribe, like, dan share dulu video ini. Tidak tunggu lama, kita ke videonya langsung. Let's go. Aku punya dua berita untuk kalian. Yang pertama berita buruk, yang kedua berita baik. Nggak bisa berita baik dua-duanya pun. Gak bisa, harus dua-duanya biar lengkap. Iya. Oke, berita baiknya bahwasanya hari ini Presiden bersama dengan Menteri Dalam Negeri sudah mensahkan bahwasanya 4 pulau, Pulau Panjang, Pulau Lipan, Mangkar Gadang, Mangkar Kete adalah secara sah milik Provinsi Nangro Aceh Darussalam. Iya, selamat ya. Selamat ya kan. Untuk teman-temanku, saudara-saudaraku yang ada di Aceh. Berita buruknya apa? Berita buruknya adalah para pembenci Jokowi gagal memanfaatkan situasi dan memperalat permasalahan ini untuk membentur-benturkan antara Bapak Prabowo dengan Bapak Jokowi. Iya. Gagal maning. Gagal lah ya kan. Iya, coba apa ya? Ini permasalahan pemerintah pusat, antara pemerintah pusat Kemendagri dalam hal ini, setelah itu pemerintah daerah Sumatera Utara, setelah itu pemerintah daerah Aceh, kan begitu. Nah, mereka sakut-sakut paukan dengan Ternak Mulyono. Pandai kali kalau ngomong. Mereka sakut-sakutkan dengan Bapak Jokowi. Dan lebih parahnya lagi, ada bahasa mereka bahwasanya Bapak Bobi Nasution berusaha untuk mencaplok. Untuk apa ya kan? Emangnya ayam mencaplok? Ya, ini adalah narasi-narasi menyesatkan ya. Ini tapi sebelum kita lanjut ya, kutunjukkan dulu videonya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera kepada kita semua. Pada hari ini mungkin satu sejarah, walaupun kecil, tapi ada satu sejarah juga antara Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara. Jadi mudah-mudahan ini sudah clear, sudah tidak ada masalah lagi. Yes. Berdasarkan putusan Bapak Presiden dan Bapak Mendagri bahwa pulau tersebut sudah dikembalikan kepada Aceh. Yes. Jadi mudah-mudahan tidak ada yang dirugikan, juga Aceh dan Sumatera Utara. Yang penting pulau tersebut adalah dalam kategori NKRI. Iya, dalam ruang lingkup NKRI. Iya, betul. Ya, begitu cara pemimpin yang baik dalam menyelesaikan masalah. Ya, pemerintah pusat, pemerintah daerah nggak perlu memaki-maki. Betul, itu dia salah. Ya, nggak perlu. Ya, jadi kita serahkan mereka ya. Karena apa? Setiap permasalahan itu bisa diselesaikan sesuai dengan kapasitas dan porsi masing-masing gitu loh. Ini enggak gitu loh, mancing-mancing keributan, bilang anjing lah.
segala macam lah, bicara nggak sopan lah, nggak boleh begitu, ya kan? Tapi nggak apa-apa lah, namanya hilaf. Mana bisa hilaf pungu, masa hilaf viral? Ya inilah yang dinamakan hilaf tapi viral. Aduh, dan kalian perlu ketahui, ya, sebetulnya ini permasalahan berapa kali udah ku bilang, ya, mulai dari beberapa konten kemarin, biar tuh kalian sampai kucurahkan hati dan perasaanku. Di mana lah silapnya ini, pikirku begitu kan? Setelah ku dalami matang-matang, ya kan, oh ternyata ini, ya, sesuai dengan pemaparan. Kalau kalian tonton videonya itu full itu, nggak mungkin kita tonton di sini 45 menit. Nah, seperti di video-videoku yang kemarin, aku kan sudah sampaikan sama kalian bahwasannya permasalahan ini bukanlah permasalahan yang baru terjadi pada zaman pemerintahan Mas Bobi Nasution. Kan begitu. Ya, permasalahan ini sudah ada dari tahun 92. Setelah itu tidak ada titik temu, ya. Setelah itu dibahas lagi tahun 2008, dibahas lagi tahun 2009, dibahas lagi 2017, dibahas lagi tahun 2018, 2019 dibahas lagi, 2020 dibahas lagi, 2021 dibahas lagi, 2022 lagi dibahas. Setelah itu, nah di tahun 2025 baru selesai. Itu dia, ya. Jadi ini kan dasarnya ini kemarin itu, ya, adalah ketidaktersediaannya berkas yang lengkap, ya. Jadi kalau kalian tonton videonya, ya, Mendagri waktu itu menyatakan bahwasannya ya tidak ada berkas yang asli, yang ada fotokopi. Gitu. Dari tahun 92 sampai sekarang yang ada itu berkas fotokopi, baik itu dari pemerintahan daerah provinsi Aceh dan juga pemerintahan provinsi Sumatera Utara. Nah, seiring berjalannya waktu diperiksalah, ya, ada sebuah data yang bisa dikatakan bukan hanya hasil fotokopian yang menyatakan bahwasannya, ya, daerah tersebut adalah milik dari Provinsi Aceh dan juga ada catatannya tahun 1992 itu terkonfirmasi karena ada catatan kecil, ya, sebagai lampiran, ya, yang menyatakan bahwasannya keempat pulau itu, Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang dan Mangkir Kete itu adalah bagian dari Provinsi Aceh. Nomor 3, batas wilayah untuk Tapanuli Tengah dan Aceh, itu Provinsi Aceh dengan Tapanuli Tengah. Saat itu Aceh belum singgil, belum mekar nih. Itu mengacu kepada Statblad nomor 6604 1998 dan peta topografi TNI AD 1978. Inilah petanya. Nah, dengan adanya peta ini tentu kita mempertimbangkan kemungkinan 4 pulau ini masuk ke Aceh. Namun saat itu dokumennya hanya dokumen fotokopi. Kita tahu dalam sistem pembuktian dokumen fotokopi mudah sekali nanti kalau seandainya ada masalah hukum untuk dipatahkan. Oleh karena itu kesepakatan di tahun 2022 setelah adanya data baru ini, semua pihak, Sumut, Aceh, Kemendagri dan juga dari pemerintah pusat yang lain yang termasuk dalam tim pembahasan duka bumi sama-sama mencari dokumen ini karena dokumen ini bagi kita kritikal, penting. Itu berupa kesepakatan 2 gubernur yang disaksikan pemerintah pusat yang diwakili oleh Menteri Dalam Negeri Bapak Rudini. Tapi sampai dengan tahun 2004 sampai dengan bulan April 2025 surat aslinya itu tidak ketemu. Nah, sehingga dengan demikian kita berusaha terus mencari. Oleh karena itu pada bulan April 2025 cakupannya masih tetap dalam cakupan Sumatera Utara. Sambil kita mencari. Dan alhamdulillah saya memerintahkan jajaran Kemendagri sedapat mungkin mencari surat itu. Karena logika kita kalau ditandatangani oleh 2 dan disaksikan oleh 1,
harusnya tiga-tiganya ada pertinggalnya arsipnya. Kita berpikir tahun 92 ini, 33 tahun yang lalu. Sumatera Utara tidak menemukan, Aceh juga tidak menemukan aslinya, kami juga tidak menemukan aslinya. Namun setelah saya perintahkan untuk bongkar apapun juga dokumen yang berkaitan dengan status 4 pulau ini agar dicari. Alhamdulillah kemarin dipimpin langsung oleh Pak Sekjen ya, Pak Tomsi, didampingi Pak Dirjen Agri Pak Safrizal. Itu kita punya pusat arsip di Pondok Kelapa, Jakarta Timur, itu ada 3 gedung. Dibongkar dokumen asli yang kesepakatan 2 gubernur tersebut yang disaksikan Pak Rudi ini nggak ketemu. Tapi yang ketemu adalah keputusan, kalau bisa ditampilkan. Nah inilah dokumen yang menurut kami sangat penting, yaitu Mendagri nomor 111 tahun 1992. Ini tanggalnya adalah 24 November 1992. Di sini nggak ada tanggalnya, tapi di dalam lampiran, saya ulangi, ada satu kertas yang di situ menunjukkan bahwa ini dokumen yang masih warna kuning. Ya. Lama sekali. Ya. Makanya saya buatkan berita acara. Saya sampaikan yang menemukan. Itu dia. Ya, nah setelah terkonfirmasi semuanya, ya dibicarakanlah itu kembali, didiskusikan kembali. Akhirnya Bapak Presiden Prabowo turun tangan karena apa? Ya, karena ini bisa dikatakan berbicara tentang kedaulatan sebuah wilayah, ya. Maka ini akan bisa memicu terjadinya konflik horizontal, kan begitu. Nah, jadi semuanya sudah terpatahkan. Nah, sayang sekali informasi-informasi yang menyesatkan itu yang banyak diterima oleh publik. Itu dia, ya. Padahal sebetulnya Kemendagri sudah memberikan informasi, sudah memberikan penjelasan, baik itu di podcast-podcast, ataupun juga secara telekonferensi, atau secara langsung, baik lewat Mendagri atau Wamendagri. Nah, ternyata tidak menemui titik temu. Nah, akhirnya Bapak Prabowo kita yang baik hati, yang walaupun kemarin di Aceh tidak menang, ya memang nggak menang kok. Yang menang kan Anies di Aceh kan? Ya, betul kan? Anies kan menang di 2 provinsi, Aceh dan Sumatera Barat. Kenapa dipungkiri? Bapak Prabowo yang baik hati turun tangan langsung untuk menyelesaikan ini semua. Selesailah itu barang. Begitu. Ya, makanya jadi orang itu jangan sumbu pendek. Tahu kalian sumbu pendek? Begitu dibakar, duar langsung meledak. Apalagi kalau perang nggak bisa dipakai sumbu pendek, nggak bisa, ya kan? Kalau perang itu dipakai sumbunya itu 10 meter, dibakar di sini kan 10 menit baru meledak. Harusnya begitu. Ini ndak dibakar, meledaknya di tangan. Bisa kita dalam bermedia sosial. Jangan mau kita terprovokasi, gitu loh. Apalagi ini bukannya bilang apa, ini menyangkut 2 daerah yang bertetangga, gitu. Provinsi Sumatera Utara nggak bisa dipisahkan dari Provinsi Aceh, dan Provinsi Aceh nggak bisa dipisahkan dari Provinsi Sumatera Utara. Kok kenapa bisa begitu, Bung? Karena bersebelahan. Kalau Provinsi Sumatera Utara dengan Kalimantan Utara itu bisa dipisahkan, jauh jaraknya. Provinsi Aceh dengan daerah istimewa Yogyakarta itu bisa dipisahkan karena apa? Jauh jaraknya. Nah, kalau Sumatera Utara dengan Aceh nggak bisa, harus bersahabat. Keren kali analogimu ya, Bung ya. Ya memang harus kayak gitu. Oke, itu dia. Jadi pemaparannya itu, ya ini permasalahan sudah dimulai dari tahun 1992. Ya setelah itu berlanjut lagi ke tahun 2008. Setelah itu dibahas lagi 2009, bahas lagi setelah itu 2010
17 ya, setelah itu dibahas lagi sampai menemukan titik temu ya ini di tahun 2025 kan begitu. Nah, jadi rasanya sangat tidak tepat ya ketika ada narasi di luar sana ya yang menggambarkan bahwasannya Bapak Bobi Nasution itu mencaplok. Nggak ada. Karena apa? Permasalahan ini sudah ada sejak zaman Menteri Dalam Negeri Bapak Rudini, dan juga waktu itu kalau tidak salah Gubernur Aceh waktu itu Ibrahim Hasan, dan juga waktu itu Gubernur Provinsi Sumatera Utara adalah Raja Inal Siregar. Tahun 92, Bang Bobi masih anak-anak. Ya, itu dia ya. Setelah itu berganti menteri, berganti pemerintah daerah, tetap juga polemik ini berkepanjangan kan begitu. Nah, sekarang begini, kalau kita bicara tentang masalah Provinsi Aceh dan sengketa antara Provinsi Aceh dengan Provinsi Sumatera Utara kan begitu. Ini kan terjadinya Bang Bobi kan masih baru nih. Gimana ceritanya tanggung jawabnya gubernur yang lama Edi Ramayadi? Coba dulu minta pertanggungjawaban dari Edi Ramayadi. Ada penyelesaian nggak? Nggak ada. Tapi justru di zaman Bang Bobi Nasution ini ada penyelesaian. Dan aku yakin Bang Bobi tidak serakus itu. Enggak lah. Ya. Jadi ada videonya ya yang menyatakan bahwasannya Bang Bobi itu ya kalau bisa dilihat dari gambarannya dia sendiri pun nggak menginginkan pulau itu. Ini kan kemarin itu sempat mencuat ke permukaan, sempat meledak karena apa? Karena ada pernyataan beliau kalau memang diizinkan bisa kita kelola bersama. Tapi kalau dari hati yang paling dalam sebetulnya dari dirinya sendiri enggak kepengen. Ayo kita lihat pernyataan beliau. Wah, ini biar jangan tersesat kita ini. Ini suka kali menyesatkan narasi-narasi liar ini. Ya. 4 pulau yang berada kemarin dikatakan masuk wilayah Sumatera Utara sesuai dengan sejarahnya, sesuai dengan catatannya, dokumennya. Mulai tadi disampaikan oleh Pak Mendagri, mohon izin Pak Mendagri. Dari tahun 92, dasar peta Topat yang dipakai 1978. Itu adalah 4 pulau ini masuk ke wilayah Aceh. Dan persoalan yang selama ini disampaikan, yang selama ini kita persoalkan, baru hari ini kami, mungkin saya dan Pak Gubernur Aceh, yang hari ini menandatangani surat tentang batas-batas wilayah. Saya sebagai gubernur itu menyatakan adalah 4 pulau ini masuk ke wilayah Aceh. Alright. Jadi mohon izin, saya minta kepada seluruh masyarakat Sumatera Utara juga tentunya, Aceh adalah wilayah yang bertetangga dengan kita, jangan mau terhasut, jangan mau terbawa gorengan. Oleh karena itu apapun kondisinya hari ini, untuk seluruh masyarakat Sumatera Utara, kalau ada laporan ke masyarakat Aceh ataupun sejenisnya, saya sebagai Gubernur Sumatera Utara menyampaikan tolong itu diberhentikan, karena kesepakatan hari ini bukan hanya tentang Aceh dan Sumatera Utara, tapi untuk bangsa dan negara kita. Dan sekali lagi kami menyampaikan terima kasih atas support dari Bapak Presiden. Oleh karena itu hari ini persoalan tentang 4 wilayah atau 4 pulau ini bisa kami selesaikan dengan baik, dengan bijak, dan dengan cepat. Terima kasih, mungkin ini bisa kami sampaikan. Iya, tepuk tangan dulu ya. Sudah kelihatan ya dari air mukanya saja sudah kelihatan bahwasanya dia nggak kepengen menguasai 4 pulau itu. Ya. Dan sepertinya beliau juga yang sudah ngobrol dengan Bapak Prabowo, ya, jalan yang terbaik adalah menyerahkan Aceh secara sah dengan surat keputusan dari Kemendagri kepada pemerintah Aceh. Banyak kali ceritamu pun mengada-ada. Kau kenapa mengada-ada? Bapak Prabowo itu ketua umum Gerindra. Nah, Mas Bobi Nasution, beliau itu adalah kader Gerindra.
Jadi kalau bisa dikatakan hasil keputusan sekarang itu bisa jadi, dan aku yakin sekali ya, ini adalah permohonan dari Bapak Bobi Nasution sebagai orang yang bijaksana yang menyampaikan kepada Bapak Prabowo, sudahlah ya, bagi saya lebih baik diselesaikan semuanya sekarang, clearkan semuanya. 4 pulau itu secara terang-terangan, secara jelas ada surat keputusannya bahwa hasilnya itu adalah milik Aceh. Begitu, ini baru namanya seorang pemimpin. Ini enggak mentang-mentang menantu Bapak Joko Widodo, kalian goreng lagi. Apa itu? Kan begitu, nggak boleh seperti itu. Ya, kan sudah bisa kita lihat kemarin-kemarin di video-videoku sebelumnya. Aku mengatakan bahwasannya di pulau tersebut, ya, itu masyarakat Aceh dan juga Sumatera Utara, dalam hal ini adalah warga Kabupaten Tapanuli Tengah. Mereka itu hidup berdampingan. Sama-sama nanam padi, sama-sama metik kelapa, sama-sama mencari ikan. Nah, kalian yang di media sosial yang ribut. Dan tadi Bapak Bobi bilang apa katanya? Ya, saya minta untuk semuanya untuk menjaga ketenangan, jangan ada yang terhasut, dan kalau yang sudah ada laporannya harap dicabut laporannya. Nah, sekarang ku bilang sama kalian Abang Jago, ya, itu yang kemarin itu jangan petantang-petenteng kau. Ini masih baik Bang Bobi ini. Jadi ini bisa diterjemahkan begini loh, sepertinya laporan yang sudah dilayangkan oleh relawan-relawan Bobi Nasution, ya, itu sepertinya ada perintah dari Bang Bobi Nasution supaya dicabut semua laporannya. Wah, kami nggak terima, Pung. Kami nggak terima, gubernur kami digitukan. Kami nggak terima. Mungkin kalian begitu, aku pun juga sebetulnya nggak terima. Tapi sebagai seorang pemimpin yang bijaksana, ya, perlu ada istilah, biarkan kafilah berlalu, anjing menggonggong kuku ruyuk. Apa itu, Bung? Baru ini kami dengar. Kafilah berlalu, biarlah anjing menggonggong kuku ruyuk. Artinya apa? Ya kan? Itu kan nyerotot menggonggong gitu kan. Menggonggong seperti anjing, tapi sebetulnya mentalnya mental ayam. Gak ada itu, ya kan? Coba, berani nggak dia face to face, ya, coba berhadapan sama Bapak Bobi Nasution. Nggak berani. Nggak berani itu, ya kan? Ya, kita maklumi saja lah. Orang-orang seperti ini mungkin terpancing emosi, cuman otaknya nggak jalan. Itu aja sih sebetulnya. Ya, tapi kalau sudah ada perintah dari Bang Bobi Nasution katanya, udah cabut laporan. Ya, siap gerak kita cabut laporan. Kau nggak ikut melapor, Bung. Lagi sibuk aku, makanya nggak bikin laporan. Tapi di sini ya sudah mematahkan narasi-narasi jelek, narasi-narasi busuk, ya, yang menyangkut pautkan ini, ya, dengan permasalahan-permasalahan ini dengan Bapak Bobi Nasution secara pribadi, ya. Jadi ya, bisa dikatakan ya ini ada dikaitkanlah dengan istrinya, dikaitkanlah dengan mertuanya, dikaitkanlah dengan iparnya, semua disekait-kaitkan. Ya, makanya aku bilang sama kalian, jangan pernah kalian mau terpancing hasutan, jangan kalian mau terpancing provokasi. Itulah dulu dari Opung Parbelak, ya. Kurasa nggak ada lagi yang mau perlu kita bahas. Aku sebetulnya greget aku mau membahas yang satu itu. Tapi ya udahlah. Ya udahlah ya, kalau kata Bang Bobi katanya, sedangkan yang lain aja disuruh cabut laporan, apalagi awak, ya kan? Ya nggak usah kita bahas-bahas lagi ya, deal ya. Oke, itu dulu dari Opung Parbelak. Salam NKRI harga mati. Oke, itu dia video, gimana menurut kalian, dan sampai bertemu di video saya selanjutnya.